Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat datang di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. Ada Neja kameramen dan juga ada Anis Muallim di meja operator. Alhamdulillah. Senang sekali kami pada pagi hari ini selalu bisa menemani ikhwan akhwat sekalian dalam setiap kegiatan ikhwan akhwat yang dilakukan pada pagi hari ini. Barangkali ada yang baru pulang dari masjid, baru pulang dari i'tikaf, Masya Allah. Barangkali ada yang dalam perjalanannya menuju tempat kerja, menuju sekolah, menuju manapun kegiatan ikhwan akhwat pada hari ini. Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan ikhwan akhwat dari apapun yang kita lakukan pada hari ini selalu diniatkan untuk menjadi dalam atau dalam rangka peribadahan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, hari ini seperti biasa alhamdulillah kita ditemani guru kita Ustadz Hussein bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mendekati hari kurban ini Ustadz, Insyaallah. Kita rasa-rasanya perlu merenungi kembali Ustadz tentang ibadah-ibadah dan apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada bulan Dzulqa'dah ini mendekati bulan Idul Adha. Insyaallah Ustadz kita akan bahas. Namun sebelumnya alangkah baiknya kawan akhwat kita mulai dulu, kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Ikhwan akhwat, seperti yang sempat Al-Fagir sebutkan tadi bahwa kita memasuki pertengahan bulan Dzulqa'dah. Kalau ikhwan akhwat lihat ke langit pada malam hari, Masya Allah kita lihat rembulan sudah melewati titik sempurnanya, sudah melewati purnama. Berarti kira-kira kita sudah melewati tanggal 16 atau 17 bulan Dzulqa'dah ya Ustaz ya. Lantas bagaimana persiapan kita menghadapi Idul Adha ini Ustaz? Tentang ibadah-ibadah besar yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Di sana ada yang berkesempatan, yang Allah beri rezeki, dan mudah-mudahan kita semua Allah beri kesempatan, ada yang berangkat haji, ada juga yang belum berkesempatan berangkat ibadah untuk berkurban, menyembelih kambing, domba atau unta atau sapi atau hewan-hewan kurban. Dan bagaimana hukumnya kurban ini Ustaz? Apakah wajib bagi orang kaya ataukah sunnah atau bagaimana Ustaz, dan bagaimana fadilahnya orang berkurban, apa maknanya orang berkurban, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan dua bulan ini, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, dan apa yang harus kita lakukan di dalamnya Ustaz. Barangkali Ustaz bisa menjelaskan hal tersebut. Syukran, jazakumullah khairan jazak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka
Ya Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatu al-mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Pada saat ini kita berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah, bahkan sudah melintasi dan melampaui pertengahan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan yang diharamkan Allah. Bersama bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan sebelumnya bulan Rajab. Pengharaman keempat bulan ini bukan dimulai dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi jauh-jauh hari, bahkan kaum musyrikin di Mekah, mereka menyadari akan pengharaman dan kesucian bulan-bulan ini. Bahkan pada masa jahiliyah, kalau ada seorang yang membunuh, katakan anak seseorang atau keluarganya, dia melarikan diri berlindung ke dalam Masjid Al-Haram. Di bulan yang haram mereka biasanya menahan diri sampai orang tersebut keluar. Dari apa? Dari daerah yang diharamkan Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 26. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah karena Allah yang menciptakan langit buminya. Allah juga yang mengatur bulan untuk mengelilingi bumi kita sebagai satelit yang alami. Allah tetapkan bilangan bulan sebanyak 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan yang diharamkan Allah. Yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lalu Allah tegaskan dan jelaskan tujuan dari pengharaman tersebut. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama dengan tuntunan bimbingannya, ya. Di antaranya pengharaman waktu yang Allah tetapkan selama 4 bulan merupakan agama tuntunan yang akan mendidik kita untuk menghormati kehormatan dan akan meluruskan hidup kita. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian di bulan-bulan haram ini berbuat aniaya terhadap sesama kalian. Maksud dari pengharaman bulan ini dengan sendirinya apa yang dibolehkan di luar bulan yang haram Allah haramkan pada bulan ini. Kalau seandainya terjadi peperangan, berkecamuk di antara katakan kaum muslimin dengan orang-orang di luar Islam, maka di bulan haram mereka menghentikan sebagai penghormatan terhadap kesucian bulan tersebut. Kecuali kalau mereka menyerang kota kita, kediaman kita, dan saudara-saudara kita kaum muslimin, maka kita diizinkan untuk memerangi mereka sebagai balasan, bukan karena melanggar kesucian bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di bulan-bulan yang lain orang berbuat aniaya merupakan perbuatan dosa besar, maka dengan masuknya bulan yang disucikan diharamkan Allah, dosanya akan berlipat-lipat kali ganda. Di samping bulan yang diharamkan Allah atau waktu yang diharamkan Allah, Allah juga menetapkan tempat-tempat yang diharamkan seperti kota suci Mekah, Madinah, begitu juga Yerusalem. Allah mengharamkan kita di kota suci untuk memburu binatangnya, bahkan untuk mengganggu pohon-pohonnya. Kecuali kalau ada anjing yang terkena rabies, binatang-binatang yang berbahaya mengancam kita, baru kita diizinkan. Tapi selebihnya
dilarang kita untuk mengganggu kesucian tempat tersebut. Apalagi dengan berbuat aniaya di tempat tersebut. Apalagi dengan datangnya bulan yang diharamkan Allah. Maka pengharamannya berlipat-lipat kali ganda. Kita atau sebagian kita mungkin pernah mendengar apa-apa yang diajukan Rasulullah dalam bentuk pertanyaan ketika beliau menyampaikan khutbahnya dalam haji perpisahan beliau. Beliau bertanya kepada para sahabatnya yang hadir pada saat tersebut. Atadruna ayu syahrin syahrukum hadha. Tahukah kalian bulan kalian ini bulan apa? Para sahabat menjawab dengan santun, Allah wa rasuluhu a'lam. Karena mereka takut memberikan jawaban yang salah. Ini pendidikan yang amat indah. Kalau kamu masih belum pasti, jangan memberikan jawaban. Rasulullah SAW berdiam dalam waktu yang cukup lama hingga sahabat beranggapan bahwa Nabi akan memberikan nama yang lain. Alaysa syahral haram syahral dzulhijjah. Bukankah ini bulan haram, bulan Dzulhijjah? Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengiyakan, membenarkan apa yang Rasulullah SAW ucapkan. Lalu beliau mengajukan pertanyaan yang kedua. Atadruna ayyu baladin baladukum hadza. Tahukah kalian kota kalian? Kota apa? Para sahabat kembali menjawab dengan tawadhu. Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah berdiam dalam waktu yang cukup lama, kemudian berkata, Alaisal baladal haram. Bukankah ini bulan yang diharamkan? Kota yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Nah, yang terakhir Nabi bertanya, atadruna ayu yaumin yaumukum hadha. Tahukah kalian hari kalian ini hari apa? Para sahabat kembali mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah menjawab, alaysa yauman nahri. Bukankah ini merupakan hari penyembelihan? Sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Mereka kembali mengiyakan, membenarkan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Saksikanlah, inna dima'akum wa amwalakum, ya, termasuk wa a'radakum haramun alaikum kahurmati syahrikum hadha fi baladikum hadha fi yaumikum hadha. Saksikanlah bahwa Allah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian, harta benda kalian, termasuk kehormatan kalian, sebagaimana Allah mengharamkan bulan suci ini di negeri yang Allah haramkan dan di hari yang Allah haramkan, yaitu hari pengorbanan. Ini merupakan deklarasi yang diumumkan Nabi kita Muhammad SAW sebelum lahirnya PBB jauh-jauh hari. Deklarasi hak asasi manusia. Bahwasanya darah sesama kalian, harta sesama kalian, kehormatan sesama kalian Allah haramkan sebagaimana haramnya bulan yang diharamkan ini, di negeri yang diharamkan, juga di hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ini pelajaran yang amat indah. Pelajaran yang amat indah. Dan keadilan merupakan seruan yang Allah Subhanahu wa ta'ala serukan dalam Al-Quran. Sedangkan kezaliman merupakan perbuatan yang akan mendatangkan kegelapan, kesialan, dan amat dimurkai Allah. Hingga dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya berfirman, Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku terhadap kalian.
Dan aku jadikan perbuatan zalim ini haram di antara kalian. Fala tadzalamu. Kalian saling berbuat aniaya. Kata-kata yang menyakitkan saudara kita itu ada hitungannya. Dan ini bisa menjadi penyebab kesialan buat kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama jaga lisan kita, jaga pandangan kita, pendengaran kita, anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain atau melanggar hak-hak. Tapi saat ini, walaupun kaum muslimin mereka sholat, mereka puasa, tapi sedikit di antara mereka yang menjaga hak-hak manusia. Kalau kita membaca Ustaz Isa, Suratul Maidah ayat 97. Ja'alallahul Ka'bata al-Baital Harama qiyaman lin-nasi wasyahrul harama wal hadya wal qala'id. Dzalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ma 'alal rasuli illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah jadikan Ka'bah sebagai kota yang diharamkan. Tujuannya qiyaman linnas. Ini menjelaskan tujuan mengapa Allah haramkan rumah Allah Subhanahu wa taala yang berada di kota yang diharamkan Allah, qiyaman linnas, dalam rangka meluruskan manusia dalam kehidupan mereka. Berjalan di atas jalan yang lurus, tidak berbuat aniaya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak manusia. Ini merupakan bahagian dari buah agama. Dengan dasar iman kita kepada Allah, kepada hari akhir, merasakan kehadiran Allah bersama kita, kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan aniaya. Jadi Allah haramkan negeri, diharamkan itu Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Juga bulan-bulan yang diharamkan sebagai pendidikan buat kita agar mengekang, mengendalikan diri kita. Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyaman linnas wasyahral haram. Bulan haram juga di samping negeri dan kota yang diharamkan, Allah jadikan juga qiyaman linnas. Wal hadiyah wal qala'id, begitu pula korban yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal qala'id, yang ditandai dengan kalung yang dikalungkan di leher mereka sebagai pertanda bahwa ini dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilepaskan di tanah suci. Mereka dilepaskan di tanah suci. Sambil datang hari penyembelihan. Nah, waktu dilepaskan nggak ada yang menjaga. Jadi orang yang hatinya tidak takut pada Allah bisa mengambil hewan tersebut disembelih untuk dirinya. Cuma ditandai dengan ikatan bahwa ini dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang waktu penyembelihannya, disembelih, dikorbankan untuk Allah, dagingnya dimakan oleh masyarakat di sekeliling mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tetapkan hal ini? Dzalika li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tujuannya agar kalian tahu bahwa Allah mengetahui apa yang terdapat di langit dan di bumi, walaupun kamu sendiri jauh dari mata manusia, Allah tahu perbuatan kamu. Wa annallaha bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah, sungguh Allah Maha pedih siksanya dan Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang. Artinya mengingatkan kita untuk menjaga diri kita. Jangan terjebak oleh tipu daya syaitan. Jangan kita melanggar hak-hak orang lain. Jangan juga kita mengambil yang merupakan hak Allah. Itu al-hadiyah, hewan-hewan yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai kurban. Ini pendidikan dari Allah untuk kita semua. Ma'alar rasuli illal balagh. Tugas Rasul hanya menyampaikan. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, ayat berikutnya, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Katakan, enggak sama antara yang thayyib yang kamu dapatkan dari usaha yang baik dengan yang khabith, yang busuk yang kamu dapatkan dari usaha yang melanggar kebenaran dan hak-hak orang lain.
Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jaga agar usaha kalian, usaha-usaha yang diridhai Allah, yang membawa juga keuntungan, yang penuh keberkahan bagi kalian. Karena yang baik walaupun sedikit tidak sama. Qul la yastawil khabithu wa thayyib. Katakan tidak sama antara yang busuk, yang kamu dapatkan dari usaha-usaha yang haram, dan yang thayyib yang kamu dapatkan dari usaha yang halal. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun kamu tertarik dengan yang khabith, yang busuk, yang jumlahnya begitu banyak, bermiliar-miliar, bahkan miliaran dolar. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah pada Allah, wahai orang yang berakal, agar kalian sukses dan beruntung. Nah, dari sini kita belajar bahwasannya tujuan dari pengharaman sebahagian tempat di muka bumi ini, begitu juga pengharaman bulan-bulan suci yang Allah haramkan, pendidikan bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, melanggar hak-hak orang lain, berbuat kezaliman. Nah, begitu selesai bulan haram, kita terbebas dari karantina, terbebas juga dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan. Jangan dalam karantina kita berjanji taubat, keluar dari karantina kembali lagi kumat terhadap perbuatan sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang disampaikan Nabi dan diumumkan di hadapan umatnya, saksikanlah bahwa sesungguhnya darah sesama kalian, harta sesama kalian, kehormatan sesama kalian haram. Sebagaimana pengharaman bulan yang suci ini, di negeri yang disucikan Allah, di hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Ini deklarasi jauh-jauh hari sebelum lahirnya deklarasi hak asasi manusia yang dipelopori oleh PBB maupun yang lain-lain. Berarti Islam adalah agama yang membimbing kita untuk menghargai hak asasi manusia. Tapi hak asasi manusia bukan berarti bebas melakukan kerusakan dan perbuatan yang tidak benar. Contohnya, kaum LGBT dan mereka-mereka yang memperjuangkan hak-hak kaum LGBT mengatakan bahwa ini hak-hak mereka, hak-hak manusia, kebebasan pribadi. Ini bukan hak asasi manusia. Ini jelas-jelasan perbuatan yang bisa merusak dan melanggar hak-hak asasi manusia. Allah ciptakan manusia pria dan wanita yang berpasangan, tidak terdapat yang jenis ketiga. Yang bukan laki, bukan perempuan. Mereka pria dan wanita, kalau seandainya ada penyimpangan, itu penyimpangan yang harus diobati. Bukan penyimpangan yang dibiarkan atau dianjurkan. Ini bukan hak asasi manusia. Kalau ada orang ingin membakar rumah kita dengan alasan kebebasannya, itu bukan namanya apa? Bukan namanya hak asasi manusia atau kebebasan pribadi, tidak. Kebebasan kamu berakhir kalau kamu masuk ke wilayah orang lain. Oleh karena itu seharusnya acara-acara musik, di saat acara musik dikumandangkan keluar, mengganggu orang-orang lain, perbuatan zalim, kezaliman melalui suara. Di negara-negara yang maju, orang kalau menyalakan katakan musik, itu hanya terbatas dalam flatnya, tidak mengganggu tetangga yang di sebelah. Masing-masing punya hak privasi. Tapi kalau sekarang kita jumpai, waliyadzubillah, fenomena-fenomena yang amat menyedihkan datang dari orang Islam, tapi tidak menghargai hak-hak orang lain, tapi berkaitan dengan haknya dia minta dipenuhi, bahkan dengan marah dia menyerang orang-orang yang tidak sama sekali menghargai hak-haknya. Nah, dari sini kita belajar melalui Al-Quran bahwa Islam adalah ajaran rahmatan lil alamin sebagaimana yang diterangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkaitan dengan pertanyaan berikutnya kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Insyaallah ya. Sama-sama. Atas nasihatnya semoga bermanfaat buat kita semua, semoga menjadi wasilah hidayah untuk kita semua ikhwan akhwat. Ikhwan akhwat, Al-Bagir Isa Al-Kaf beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.